Cuy, bayangin jika kalian adalah seseorang yang lagi bekerja shift malam sendirian, sekaligus dihantui oleh makhluk-makhluk serem dan aneh yang kapanpun bisa membahayakan kalian. Yap, halo semua, kenalin gua Azrin. Di video kali ini, saya mau menceritakan kisah dari game yang berjudul Midnight. So, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada player yang kita sebut saja Wawan. Wawan yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua checklist toko sebelum ia pulang. Wawan yang juga ditugaskan untuk melayani customer. Dan di saat itulah ada customer yang tampaknya ingin membeli bensin. Wawan segera melayaninya, dan setelah selesai, Wawan berencana untuk merestock rak toko yang kosong. Wawan yang baru saja selesai merestock rak toko kembali melayani pembeli karena ada pembeli yang datang. Pria tersebut yang mulai basa-basi layaknya seorang pembeli mulai menasihati Wawan untuk berhati-hati karena malam ini adalah bulan purnama. Sebelum kemudian ia pun pergi. Setelahnya Wawan yang berencana kembali menjaga toko dikejutkan oleh kemunculan kakek-kakek yang dari awal game Wawan ditugaskan untuk mencegah kakek-kakek tersebut masuk. Sebelum kemudian Wawan mencoba berbicara dengannya. Entah apa yang direncanakan kakek-kakek tersebut, Wawan yang kemudian didatangi oleh polisi yang berpatroli yang tampaknya ingin berbicara dengannya. Polisi tersebut yang tampaknya menyelidiki adanya kejadian abnormal di sekitar sini dan menyarankan agar Wawan segera melaporkannya apabila mengetahui kejadian abnormal tersebut. Sebelum kemudian ia pun pergi. Setelahnya Wawan segera membuang sampah karena tertulis di checklist tadi, tapi tiba-tiba setelah membuang semua sampah, Wawan kembali melayani pembeli yang kali ini ingin membeli bensin. Sebelum kemudian Wawan juga berbicara dengan pembeli tersebut. Pembeli itu yang mulai basa-basi, namun kali ini pembeli tersebut menanyakan kenapa ada pria aneh di dalam toko tersebut dan mengira itu adalah pegawai lain. Wawan yang kebingungan mengelak karena sedari tadi ia hanya bekerja sendirian. Betullah kecurigaan pembeli tersebut karena pria aneh tersebut tidak memakai seragam atau semacamnya, serta menyarankan agar pihak toko tidak punya orang seperti itu karena membuat para pembeli cukup ketakutan. Sebelum kemudian pembeli itu pun pergi. Wawan yang langsung mengejaknya dikejutkan dengan kemunculan tai serta bergegas membersihkannya. Setelah membersihkan kekacauan tersebut, Wawan kembali melayani pembeli yang datang. Namun kali ini pembeli satu ini entah ngomong apa, saya juga nggak tahu. Yang intinya ia suka menghampiri pom bensin yang cuma ada satu pegawainya, yang bahkan tidak punya HP untuk meminta tolong jikalau terjadi sesuatu. Sebelum kemudian ia pun pergi. Wawan yang bodoh amat pun memilih untuk segera menyelesaikan checklist. Yang kali ini ia akan mengepel kamar mandi. Setelah mengepel, Wawan kembali dikejutkan. Namun kali ini sesosok vampir yang entah muncul dari mana.
Wawan yang mulai terbiasa dengan hal aneh pun memilih melayani pembeli yang tampaknya ini adalah pembeli terakhir di malam ini. Setelah melayani pembeli terakhir, Wawan pun kembali masuk ke dalam toko, tapi tiba-tiba Wawan yang mulai kesal segera mengejar vampir tersebut. Namun sang vampir malah bersembunyi di tong sampah dan Wawan mulai menginterogasinya. Vampir imut ini kita sebut saja Geble karena Wawan yang membagi tugas pun menyuruh Geble membersihkan langit-langit gudang, sementara ia akan merapikan rak toko. Wawan yang selesai merapikan rak toko pun memergoki Geble tidak melakukan apa-apa, yang ujung-ujungnya Wawan lah yang akan membersihkan langit-langit gudang. Wawan yang telah selesai membersihkannya segera menghampiri Geble serta meminta kata-kata motivasi, dan inilah yang terjadi. Wow, motivasi yang sangat bagus. Setelah itu, Wawan kembali mengambil kamar mandi sekaligus sebagai checklist terakhir yang ia kerjakan. Setelah selesai, Wawan berpamitan kepada Geble sekaligus berterima kasih karena telah menemaninya bekerja sendirian. Sebelum kemudian Wawan pergi dan Geble memilih untuk tinggal di toko. Tapi tiba-tiba alamak, pertarungan sengit antara Geble dan Roger Sumatra, dan akhirnya Geble berhasil mengalahkan Roger Sumatra sebelum kemudian ia berselebrasi. Wawan yang merasa tertolong pun berterima kasih kepada Geble sekaligus mempererat persahabatan mereka, yang pada akhir game kisah mereka terus berlanjut.